Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang kematian Nabi Adam alaihissalam. Detik-detik terakhir dari kehidupan Bapak kita di muka bumi ini. Setelah sebelumnya hidup di dalam surga. Tapi karena sebuah dosa yang dilakukan bersama istrinya, keduanya pun diberi hukuman oleh Allah untuk tinggal di dunia yang penuh dengan suka dan duka, penuh dengan kesedihan dan kepedihan. Kenikmatannya tidak berlangsung lama. Kegembiraannya berganti dengan kesedihan. Allah menyebut kehidupan dunia ini zahratul hayatid dunya. Zahrah, bunga kehidupan dunia. Kenapa disebut bunga? Karena bunga tidak awet. Bunga tidak lama. Dia akan layu, kemudian kering, kemudian berterbangan di terpa angin. Ahibati fillah, disebutkan hadis yang akan kita baca ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad dalam Zawaidul Muslim. Ibnu Katsir menyebutkannya dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Dan setelah menyebutkan hadis ini, Ibnu Katsir mengatakan isnadun sahihun ilaih, ay ila Ubay bin Ka'ab. Syaratnya sahih sampai kepada Ubay bin Ka'ab. Waqala Al-Haythami berkata dalam Majma' Az-Zawaid, rawahu Abdullah bin Ahmad wa rijaluhu rijalus sahih ghaira Utay bin Dhamrah wa huwa thiqah. Disebutkan bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dan perawi-perawinya adalah perawi sahih. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Selain Utay bin Dhamrah dan dia adalah thiqah. Maka hadis ini walaupun mauquf kepada Ubay bin Ka'ab, tapi memiliki hukum marfu kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Karena kisah ini tidak mungkin diketahui kecuali dengan wahyu ilahi. Kisah tentang Nabi Adam alaihissalam yang tidak ada manusia yang pernah berjumpa dengan beliau yang masih hidup sampai sekarang. An Utay bin Dhamrah As-Sa'di qala ra'aitu syaikhan bil Madinah. Utay bin Dhamrah mengatakan, aku melihat seorang syekh, seorang yang sudah sepuh di kota Madinah. Ingat, Ubay bin Ka'ab adalah salah seorang sahabat Nabi yang mencatat wahyu ilahi. Bahkan dia termasuk yang menghafal semua Al-Quran di masa Rasul SAW. Dan dia yang mempelajari bahasa Yahudi dalam belasan hari. Karena dia memiliki tugas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membacakan surat-surat perjanjian atau surat apa saja yang datang dari orang-orang Yahudi, kemudian membalasnya atas perintah Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Kata Utay bin Dhamrah, aku melihat syekh di Madinah sedang berbicara. Fasa'altu anhu, aku bertanya, siapa nih dia nih yang lagi mengajar, yang lagi memberikan kajian? Faqalu hadza Ubay bin Ka'ab. Dia ni adalah Ubay bin Ka'ab. Faqal, ingat ada perbedaan antara Ubay bin Ka'ab dengan Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar seorang tabi'in. Sedangkan Ubay bin Ka'ab sahabat Nabi dari kalangan Ansar.
Ubay bin Ka'ab bukan mantan pendeta Yahudi. Ka'ab al-Ahbar, iya. Dia mantan pendeta Yahudi yang masuk Islam. Karena sebagian penulis biografi para ulama mencampur adukkan antara dua orang ini. Sehingga mereka menyebutkan Ubay bin Ka'ab adalah salah seorang pemuka Yahudi, pendeta Yahudi, padahal tidak. Dia sejak kecil, ketika umur 11 tahun kira-kira, telah menghafal 17 surat, dan dia kemudian dapat tugas untuk menghafal wahyu dan mencatat wahyu ilahi. Dan Ubay bin Ka'ab berkata, Inna Adam alaihi salam lamma hadarahul maut qala li bani. Sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam ketika kematian menjemput beliau sudah sakit, dan sakit yang berujung dengan kematian. Qala li bani, subhanallah, ketika orang sakit parah, ingin anak-anaknya berkumpul, berada di sekitarnya. Mungkin di situ dia hendak berpesan kepada anak-anaknya. Dan juga peran penting untuk anak-anak agar menemani dan mendampingi orang tuanya di detik-detik terakhir dari kehidupan ini. Agar bisa membimbing orang tuanya untuk mati husnul khatimah. Agar mengatakan la ilaha illallah. Karena kita tahu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah, niscaya dia masuk surga. Dan mungkin dia akan mendengar pesan-pesan dari orang tuanya. Qala li bani, Adam ketika itu berkata kepada anak-anaknya, Baniya, inni ashtahi min thimaril jannah. Adam mengatakan, wahai anak-anakku, aku nih kok kepingin ya makan dari buah-buah surga. Umur Nabi Adam 960 tahun. Dia masih ingat dengan keindahan surga. Dia masih ingat dengan rasa buah di surga, yang tentunya tidak sama dengan buah yang ada di muka bumi ini. Sebagian buah kau makan, kau sakit perut. Sebagian buah kau makan, kau batuk. Sebagian buah kau makan, radang tenggorokan. Sebagian buah kau makan, mungkin kau jadi stroke. Atau apa saja. Itu buah di dunia. Dan itu sudah takdir ilahi. Nabi Adam alaihissalam mengatakan, Inni ashtahi min thimaril jannah. Aku kepingin ya makan buah-buah surga. Fadhahabu yatlubuna lahu. Anak-anaknya langsung pergi mencari buah surga. Dan ini sebuah pesan penting nih. Seorang anak bagaimana berbakti kepada orang tua. Walaupun apa yang diminta oleh orang tuanya adalah sesuatu yang mustahil. Di mana mereka bisa mendapatkan buah surga sedangkan mereka berada di muka bumi. Tapi tugas seorang anak, tatkala orang tua menginginkan sesuatu, lakukan. Kerjakan. Kau berdaya upaya untuk mencarinya. Walaupun kau tahu, tapi orang tua mau melihat kau berusaha. Terkadang seorang anak dari awal sudah menvonis, memutuskan, membuat luka dalam hati orang tuanya. Mengatakan, aduh kayak gitu mah gak mungkin. Jangan minta yang macam-macam lah Bapak. Udahlah, kau mau minta apa yang ada di sini. Kadangkala seorang anak seperti itu kepada orang tuanya.
Kalau kau tahu kau tidak mampu menghadirkan, mempersembahkan apa yang diminta oleh orang tua, paling tidak orang tua melihat engkau berusaha. Dan jangan berkata di awal dari permintaan mereka, kau katakan nggak bisa. Kau katakan insya Allah, untukmu aku akan berdaya upaya. Dan itu seharusnya seorang anak berbakti kepada orang tua. Karena kita mengetahui perintah Allah kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya, wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Pergi anaknya. Fastaqbalathumul malaika wa ma'ahum akfanuhu wa hanutuhu wa ma'ahumul fu'us wal masahi wal makathir. Berangkat nih. Mereka berjumpa, disambut oleh malaikat-malaikat dalam wujud manusia. Tidak jauh dari tempat tinggal Nabi Adam alaihissalam. Mereka berjumpa dengan malaikat-malaikat dalam wujud manusia tentunya. Malaikat-malaikat itu membawa kafan, membawa minyak wangi, membawa cangkul, mungkin seperti timba atau skrup, bukan skrup ya. Kalau bahasa Jawanya itu serok tuh, untuk ambil tanah tuh. Mereka bawa itu, peralatan untuk menggali. Mereka bawa itu. Di sini kita lihat bahwasanya peralatan itu dari dulu sudah ada, dari sejak Nabi Adam alaihissalam. Jadi tidak seperti yang digambarkan bahwasanya manusia awal dari kera, kemudian tumbuh berkembang, lalu mereka membuat sesuatu dari batu ya. Ini zaman batu, kemudian zaman kayu, kemudian zaman apa lagi? Sekarang zamannya gadget kan. Allahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas peralatan itu dibawa oleh malaikat. Ada kafan, ada parfum, ada cangkul, ada semacam timba yang mungkin terbuat dari apa, Allahu a'lam pada waktu itu. Kemudian ada juga serok yang untuk membuang tanah nanti. Faqalu lahum, malaikat-malaikat itu bertanya, ya bani Adam, ma turidun wa ma tatlubun atau ma turidun wa aina tadhhabun. Mereka bertanya kepada anak-anak Adam, apa yang kalian inginkan? Kalian nyari apa? Kalian mau kemana? Qalu, mereka berkata, abuna marid, ayahanda kami sakit. Hadhihi hiyal hayatud dunya. Inilah hakikat kehidupan dunia. Kau akan sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya sakit. Bahkan sakit beliau berkepanjangan sampai 10 hari. Parah iya. Beliau demam, panas tubuhnya. Bahkan ketika Abdullah bin Mas'ud menyentuh kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, innaka tu'aku'akan syadidan. Wahai Rasulullah SAW, kau sakitnya kok parah banget. Apakah ini karena kau akan mendapatkan pahala 2 kali? Kata Rasulullah SAW, inni u'aku'akan rajulaini minkum. Aku tuh sakit double seperti 2 orang dari kalian. Karena memang
Allah akan memberikan pahala double buat Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi Adam sakit. Nabi kita Muhammad SAW sakit. Mereka orang-orang yang mulia. Nabi Adam alaihissalam manusia pertama yang Allah perintahkan malaikat untuk sujud menghormati Nabi Adam alaihissalam. Pesan penting dari kisah ini, dari potongan atau penggalan kisah ini, bahwasanya orang sakit itu bukan berarti Allah nggak suka sama dia. Ketika kau sakit, bukan berarti Allah benci kepadamu. Lalu Allah bikin kau sakit. Sebagian orang tatkala tahu dirinya mengidap penyakit yang menakutkan, kanker, baru tahu dia langsung drops hidupnya. Gelap gulita dunia ini. Bahkan mungkin dia tidak bisa lagi melihat tangannya. Ketahuilah, penyakit itu bisa jadi cinta Allah kepadamu. Bahkan itu cinta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Kalau Allah menguji, kalau Allah cinta kepada suatu kaum, Allah akan kasih bala buat mereka.